واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita selalu dalam naungan cahaya Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti sambutan Ketua DPD DKP RMI Kabupaten Tuban kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Subhan diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bupati Tuban atau yang lebih akrabnya Mas Bupati yang bisa hadir bersama kita, dan juga yang kami hormati narasumber beliau Dr. Nafik Palil dari Sidoarjo, dan juga yang kami hormati Kabag Pemerintahan Kabupaten Tuban, dan juga yang kami hormati Ketua Cabang Tilawati, dan juga yang kami hormati Ketua Mabin An-Nadiyah Langitan, dan juga yang kami hormati jajaran pengurus DPD DPK BKPRMI se-Kabupaten Tuban, khususnya Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Tuban, Kecamatan Malang, dan Kecamatan Semanding, Ustadz, Ustazah, Pak Yai dan Bu Nyai, juga yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajah dalam rangka parenting akbar guru Taman Pendidikan Al-Quran se-Kabupaten Tuban di wilayah Kecamatan Tuban, Semanding, dan Palang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita haturkan pada junjungan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari ini sampai di yaumil qiyamah keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa diberikan syafaatnya, syafaat di dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, Ustadz Ustazah yang kami banggakan, kami mewakili dari seluruh jajaran pengurus BKPRMI Kabupaten Tuban. Pada hari ini kami merasa tersanjung, kami merasa bangga dengan komunikasi yang kami bangun dengan seluruh DPK, dengan seluruh Ustadz Ustazah pada hari ini dengan program parenting akbar di wilayah Kecamatan Tuban, Malang, Semanding. Alhamdulillah pendopo pada sore hari ini dihiasi dan diwarnai dan dihadiri oleh orang-orang solih dan salihah dalam rangka membumikan Al-Quran di bumi Tuban. Selanjutnya perlu kami sampaikan program besar kami melalui parenting ini. Pada sore hari ini adalah putaran yang ketiga. Yang putaran pertama sudah terlaksana di zona Tuban Selatan. Tadi jam 8 pagi sampai jam 12 ada di zona utara Kecamatan Jenuh dengan jumlah peserta 1.100. Kemudian di wilayah Kecamatan Selatan, Tuban Selatan diikuti 750 peserta. Kali ini sesuai laporan yang kami terima dari 3 kecamatan telah mengikuti kurang lebih 800 peserta ustadz-ustadzah. Perlu diketahui program ini bukan hanya sekedar harapan kami, bukan hanya sekedar kita datang tanpa membawa sesuatu, kita datang tanpa membawa makna yang lebih besar untuk lembaga TPG. Sebagaimana tema yang kami usung, bergerak dan menggerakkan masyarakat Tuban untuk selalu cinta Al-Quran. Perlu diketahui bersama saudara, dengan modernisasi yang luar biasa, perkembangan teknologi yang luar biasa, Al-Quran sedikit demi sedikit mulai tergeser oleh yang namanya pengaruh teknologi yang luar biasa. Perlu disurvei bahwa pembelajaran Al-Quran di setiap lembaga TPG masih bagus, masih maksimal. Akan tetapi bagaimana kalau sudah keluar dari TPG? Apakah di lembaga-lembaga lain masih terkontrol? Apakah di lembaga-lembaga
Ini yang menjadi PR kita bersama, sehingga kami mengajak pada hari ini melalui Parenting Akbar ini, yuk kita bersama senantiasa untuk membangun keluarga kita, membangun lembaga kita selalu cinta Al-Quran, menggerakkan santrinya dan orang tua. Bagaimana ilmunya? Nanti mari kita ikuti narasumber kita yang sudah luar biasa, melanglang buana antar negara. Beliau adalah Dr. Nafid Palil, bisa hadir bersama pada sore hari ini. Dan perlu kami sampaikan kepada Mas Bupati bahwa kegiatan ini adalah bagian dari amal yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kegiatan ini adalah dilaksanakan secara mandiri dan dibiayai oleh ustaz-ustazah sendiri. Harapan kami ke depan dengan komunikasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, paling tidak setahun minimal 1 kali di pendopo ini diagendakan oleh pemerintah daerah dengan program-program membumikan Al-Quran bersama BKPRI. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada khilaf, kami mohon saran, mohon kritik demi BKPRI ke depan, demi lembaga TPQ di Kabupaten Tuban senantiasa untuk cinta Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Subhan. Ustazah, tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita ikuti dengan seksama pesan-pesan Bupati Tuban dan pernyataan membuka kegiatan Parenting Akbar Guru TPQ se-Kabupaten Tuban, wilayah Kecamatan Tuban, Semanding dan Pangan. Kepada yang terhormat Mas Aditya Hanindra Fadiski, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, saya cintai, yang nasihatnya akan saya tunggu-tunggu, para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama, wabil khusus Pak Yai, Bu Nyai, yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Nafid Palil dari Sidoarjo. Tadi banyak sebelum jalan ke pendopo ini banyak kita berbincang-bincang yang insya Allah untuk memajukan Kabupaten Tuban dengan fondasi sumber daya manusia berakhlak dan berbudi pekerti yang baik, insya Allah di tangan para ustaz-ustazah yang ada di Kabupaten Tuban. Yang saya hormati Kabag Tata Pemerintahan dan Kesra Bapak Joko Purnomo, yang saya hormati dan saya cintai. Ini adalah sosok-sosok di belakang, di samping, di depan, di kanan kiri saya yang selalu menasihati saya, yang selalu memberikan semangat saya. Ada Pak Mualim, beliau ini dulu adalah pensiunan terakhir camat, betul ya Pak Mualim. Dan yang saya hormati, saya cintai, ini juga sosok yang selalu mengamankan saya dimanapun berada, Purnawirawan Kapten Bapak Kacuk, yang insya Allah juga selalu ada di samping saya untuk memberikan masukan dan nasihatnya. Wabil khusus yang punya hajat hari ini, Ketua DPD BKP RMI Kabupaten Tuban, Pak Subhan, beserta seluruh jajaran DPD BKP RMI. Yang saya hormati dan saya cintai, Ketua Mabin An Nadia, yang saya hormati dan saya cintai, Ketua Cabang Tilawati Kabupaten Tuban,
teman-teman dari BKP RMI cabang Tuban, Palang, Semanding, dan ini adalah sosok yang sangat luar biasa, bekerja tanpa pernah meminta suatu penghargaan, tetapi menjadi pondasi kuat pemerintah Kabupaten Tuban untuk menciptakan sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Para ustadz, ustazah, guru TPQ se-Kabupaten Tuban yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tadi saya memetik beberapa nasihat dari Bapak Dr. Nafi Pali. Tiba-tiba saya teringat begini, Pak Nafi. Guru itu punya semboyan, ustadz, ustazah itu juga punya semangat. Tadi saya dengarkan baca lagunya Pak Subhan. Pemersatu dan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Tadi saya dengerin syairnya, saya dengerin kata-katanya. Ternyata ini memiliki cita-cita yang mulia BKP RMI Kabupaten Tuban. Tepuk tangan untuk kita semua. Pemersatu dan pembela kebenaran. Ini juga semboyan para ustazah, ustaz, para guru yang memberikan pendidikan di anak-anak untuk generasi bangsa ke depan, yaitu yang ingin saya petik adalah ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi seorang guru, kita menjadi seorang ustadz, ustazah. Di depan harus bisa memberikan contoh, di tengah harus bisa memberikan dorongan dan semangat, di bawah kita harus bisa memberikan motivasi untuk anak didik kita bisa maju ke depan. Pak Subhan tadi saya dengar dari sambutannya, mau tidak mau hari ini perkembangan zaman khususnya di Indonesia sudah levelnya tidak lagi 4.0, 4.0, tetapi sudah pada titik 5.0. Kenapa ini akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Pak Subhan menyampaikan bahwa teknologi itu bisa berdampak negatif, tetapi juga bisa berdampak positif. Dengan ada peran ustadz, ustazah, harapannya teknologi bisa dikemas sedemikian rupa untuk para santri, santriwati kita bisa memanfaatkan dan melihat dunia lebih luas lagi dengan berpondasikan akhlak yang insya Allah baik. Ada beberapa kegiatan di Kabupaten Tuban yang ingin saya sampaikan seperti ini. Setiap titik saya memberikan masukan, setiap titik saya memberikan sambutan, saya selalu menyampaikan bahwa tidak ada sosok bupati yang hebat, tidak ada sosok pemimpin yang hebat dan luar biasa, tetapi ada tim yang kuat, tim yang solid untuk bisa menyelesaikan permasalahan apapun di Kabupaten Tuban dengan semangat, visi, misi yang sama, tujuan yang sama. Intinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita bisa mengambil peranan kita masing-masing dalam semua hal yang kita mampu tanpa diminta, sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah Allah akan melihat niat baik kita dari hati kita yang paling mendalam, dan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah dalam arti pertanggungjawaban kelak nanti. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ustadz, ustazah, ada satu amalan yang tidak akan pernah putus, yaitu adalah salah satunya apa? Salah satunya adalah ilmu. Betul atau tidak? Ilmu ketika kita bisa menurunkan kepada generasi-generasi di bawah kita besok, dan ketika ini bisa diamalkan terus-menerus, maka amalan ini tidak akan pernah putus sampai dengan kita kelak nanti sudah tidak ada di dunia ini.
Ada amalan mungkin yang kedua adalah membangun masjid. Ketika masjid ini disejahterakan, musola ini dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, amalan ini juga ikut mengalir. Selain yaitu ada doa dari anak yang soleh dan solehah. Tapi yang paling penting adalah yang sudah hari ini kita lakukan bersama adalah ilmu. Ilmu yang baik, karena saya ingin menggarisbawahi adalah memperjuangkan kebenaran. Kata-kata memperjuangkan kebenaran dengan ilmu ini beda-beda tipis. Saya ingin menitipkan pesan saya kepada para ustadz, para ustazah, para pak kiai, bu kiai, bu nyai, sampai saya salah nyebut, pak yai, bu nyai. Yang ingin saya pesankan adalah apa? Kebenaran itu bukan konseptual. Kebenaran itu bukan berasal dari mulut ke mulut. Kalau saya menjalankan pemerintahan ini, ada satu kalimat nasihat orang tua saya yang selama ini saya pegang teguh. Kesalahan yang terus diutarakan bisa menjadi suatu kebenaran. Kebenaran yang tidak pernah diungkapkan maka akan bisa menjadi suatu kesalahan. Karena tadi adalah memperjuangkan kebenaran. Intinya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah tolong informasi yang Bapak Ibu terima jangan hanya sekedar ditelan mentah-mentah, hanya sekedar mulut ke mulut. Indra kita sudah diciptakan oleh Allah, ini harus dimanfaatkan semua. Bukan hanya sekedar kebenaran itu dilihat, bukan hanya sekedar kebenaran itu didengar, bukan suatu kebenaran itu dilakukan, tetapi ketika semua indera kita manfaatkan, maka kita betul-betul bisa memperjuangkan kebenaran yang hakiki. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita hanya mendapatkan informasi yang sesaat, ini bisa jadi fitnah. Tadi, kesalahan yang dibicarakan terus-menerus, fitnah yang dibicarakan terus-menerus bisa jadi kebenaran. Nah ini hati-hati untuk mendidik generasi muda Kabupaten Tuban yang insya Allah jauh lebih baik. Pak Subhan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita patut bersyukur. Kabupaten Tuban mendapatkan karunia dari Allah yang sangat luar biasa. Tetapi apakah karunia ini bisa berdampak positif atau berdampak negatif? Tetapi tidak mungkin Allah akan memberikan karunia kepada manusia kalau itu untuk keburukan. Yang bisa membuat itu menjadi keburukan dan kebaikan itu adalah manusia itu sendiri. Hari ini Kabupaten Tuban mendapatkan suatu rahmat dari Allah adalah menjadi fokus pemerintah pusat untuk daerah industrialisasi. Pak Nafi, insya Allah di Kabupaten Tuban mulai dari Jenuh, Tambak Boyo, Bancar, dan di area sekitarnya Tuban, mungkin kita hanya mendengar pembangunan Rosneft saja. Padahal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, turunan dari Rosneft, ini dari perusahaannya Rusia, ini bukan hanya untuk Rosneft saja, turunan di bawahnya itu sangat banyak. Mungkin kita dengar Rosneft berkaitan dengan Pertamina, minyak dan sebagainya. Turunan di bawah minyak ini banyak. Jadi Tuban ini mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Dan ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, Tuban memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Apa itu Mas Lindra? Kekayaan sumber daya lautnya, pertaniannya, gunungnya. Di bawah gunung kita, minyak kita punya, gas kita punya. Cuma di Kabupaten Tuban belum dieksplorasi, belum dimanfaatkan dengan maksimal. Kenapa saya ingin menyampaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian? Peranan ustadz ustazah ini sangat penting. Allah pernah menurunkan ayat-ayatnya bahwasanya ketika manusia tidak pandai bersyukur, ketika manusia ini menjadi manusia yang rakus terhadap banyak hal, maka itu adalah ciri-ciri kehancuran dunia ini. Yang ingin saya sampaikan apa Bapak Ibu sekalian? Peran ustadz ustazah
guru TPQ di Kabupaten Tuban ini harus memberikan edukasi-edukasi kepada anak-anak kita besok. Bukan hanya sekedar Yun Sewu, kalau kata-kata saya ada yang salah, saya minta maaf, tapi saya tidak meniatkan kata-kata ini saya salah. Bukan hanya sekedar membaca ayat suci Al-Quran, bukan hanya sekedar mempelajari arti dari ayat-ayat Al-Quran, tapi yang paling penting adalah mampu mengimplementasikan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Misalnya apa, Mas Lindra? Tadi kita tidak boleh mendidik generasi kita besok tidak bersyukur, generasi kita tidak terlalu rakus terhadap dunia ini. Ini harus kita ingatkan dan harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Subhan melalui BKP RMI Kabupaten Tuban ini adalah organisasi yang sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinan Pak Subhan ada kurang lebih anggotanya 9.000 sampai dengan 10.000 lebih anggotanya. Ketika anggotanya ini mampu bergerak bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, maka insya Allah kemajuan teknologi, perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ini dengan peranan kita semua, insya Allah kita mampu mengambil nilai-nilai positif untuk menjadi kekuatan generasi kita ke depan besok. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, sedikit ingin saya utarakan beberapa program-program pemerintah berkaitan dengan khususnya adalah guru-guru TPQ. Saya ingin menceritakan begini Bapak Ibu sekalian. Program TPQ ini, program insentif guru TPQ ini, inisiasinya adalah dari Provinsi Jawa Timur, yaitu inisiasinya adalah dari Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Jadi semua se-Jawa Timur, program insentif guru ngaji ini semuanya ada, tidak hanya Tuban saja. Tetapi beliau Ibu Gubernur kita menitik beratkan kepada kolaborasi. Kolaborasinya itu apa? Sharing. Provinsi mensupport berapa, kabupaten mensupport berapa, sehingga harapannya kita memberikan yang terbaik untuk para ustadz, para ustazah pengajar di TPQ se-Jawa Timur. Saat itu saya keliling di 20 kecamatan, insya Allah saya beberapa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian pada saat bulan suci Ramadan, Pak Joko itu saya keliling. Saya mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, Mas Lindra, ada beberapa guru TPQ di Kabupaten Tuban yang belum mendapatkan insentif guru ngaji. Betul atau tidak? Saat itu yang kedua yang dipesankan ke saya adalah, Mas Lindra, tolong insentif guru TPQ ini juga bisa ditambah. Allahumma Amin. Mantap. Dua hal ini menjadi, kalau yang ditambah ini kok kayak Bapak Ibu sekalian senyum. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan begini. Izinkan saya untuk tahun ini, sementara ini adalah saya ingin membagi rata kepada beliau-beliau yang belum mendapatkan insentif guru TPQ. Siap. Insya Allah di tahun 2023 kurang lebih sekitar 935 guru TPQ akan mendapatkan insentif guru ngaji. Ini dulunya hanya sekitar berapa Pak Suman? Hanya sekitar 8.850 dan insya Allah berarti di tahun 2023 hampir 10.000 guru TPQ ini akan mendapatkan. Amin. Tetapi memang Bapak Ibu sekalian, ini yang dicurhatin guru-guru TPQ kepada saya. Jadi kehebatan ini Pak Subhan, saya contohkan. Saya tidak bisa membagi diri saya ke setiap desa Pak Nafi. Dengan adanya keberadaan sosial media ketika diarahkan ke positif, guru-guru TPQ itu ada yang DM ke saya. Selain DM-nya itu mau ngepek mantu saya, tetapi DM-nya juga ada curhatan bahwasanya Mas Lindra kok honornya 2 bulan belum cair. Nah,
Ada kadang Mas Indra bulan ini belum cair dan seterusnya. Tadi Pak Subhan nyampaikan ke saya bersama teman-teman dari pengurus DPD BKP RMI Kabupaten Tuban, Mas, ada beberapa pertanggungjawaban yang mungkin belum dilaporkan sehingga ini tidak bisa kita cairkan. Saya minta tolong Ketua Cabang BKP RMI yang ada di Kecamatan Tuban, Semanding, Palang, dan bisa disebarkan Pak Subhan, ini segera dipercepat. Karena insya Allah Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Tuban saya punya kebijakan, bulan November ini akan tutup buku Pak Nafi. Jadi di bulan November ini akan saya tutup buku. Biasanya tutup buku itu di bulan Desember, tapi kebijakan saya Pak Subhan itu di November akan saya tutup buku. Harapan saya ini yang penting bisa kita cairkan kalau dokumennya lengkap. Kan lumayan tuh Bu, bulan Desember cairnya bulan November kan Allahumma Amin. yang Desember kita cairkan di bulan November Allahumma Amin. walaupun nilainya berapa 300.000 ya? 200. 200. Saya ngomong 300.000 berarti tak kode apa naik gitu loh maksudnya. Tapi kok yang dipilih kok 200 enggak jadi. Kan kebenaran, Pak. 200 per bulan, tapi insya Allah kita syukuri itu aja. Daripada nggak ada, mending ada tapi sedikit. Setuju apa enggak? Setuju. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, itu program dari pemerintah provinsi diteruskan oleh pemerintah kabupaten. Alhamdulillah Bu Gubernur, Bu Kofifa sangat mendukung para ustadz ustazah yang ada di Kabupaten Tuban. Kita doakan beliau diberikan kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada informasi-informasi lagi. Saya minta tolong, kalau bisa Pak Subhan, lewat Pak Subhan atau lewat nanti Pak Joko keliling, bagi yang TPK-nya mau dikembangin, monggo disampaikan ke Pak Joko. Nanti biasa ada hibah-hibah TPK-nya, tapi insya Allah di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, karena saya banyak melihat, saya minta maaf kalau kebijakan ini kurang tepat. Saya mempersiapkan bangku untuk adik-adik saya, santri dan santriwati se-Kabupaten Tuban untuk ngaji. Nah ini kalau ada yang mau berminat, ini nggak perlu ngajuin proposal. Biasanya kalau apa-apa harus ngajuin proposal loh Bu. Ya. Kebijakan saya nggak usah ngajuin proposal. Kalau ada yang berkenan butuh bangku untuk Pak. murid-muridnya belajar, akan kita turunkan. Tapi tolong nanti kalau minta, jangan langsung Mas Indra saya minta 50, jangan. Saya sistem menjalankan pemerintahan saya adalah saidi tapi roto. Oke. Daripada akeh sing entuk cuma saidi. Jadi nanti kalau Mas Indra dapat 5 bangkune Allahumma, Amin. nek dapat 100 Allahumma, Amin. amin yang lebih kenceng. Benar. Selain itu Bapak Ibu sekalian, ada hibah untuk TPK, musola dan masjid dan sebagainya, tempat-tempat keagamaan kita ada. Insya Allah di tahun 2023 ini juga ada. Untuk bangku juga ada. Lalu saya juga minta bantuan Pak Subhan. Di tempat saya, di musola ini, setiap Jumat diinisiasi Pak Joko, Pak Kacu, Pak Mu'alim, ini sekarang saya bagi rata. Kalau dulu pengajian Pak Nafi itu dilakukan di kecamatan, di sini juga ada. Tapi sekarang yang di kecamatan saya geret di sini. Tetapi kemarin waktu saya geret ke sini, saya juga dapat informasi dari Pak Joko. Ada ustadz ustazah setelah pengajian di pendopo mengalami kecelakaan katanya. Kalau nggak salah itu ya di Palang ya. Dari yang kemarin habis ngaji di sini Pak Mualim kecelakaan di depannya BRI katanya, mobilnya nyungsep katanya. Ini saya, kalau ada orangnya, saya ingin ketemu. Mau saya ganti mobilnya. Ini ada nggak orangnya di sini? Katanya di Palang. Nggak ada. Ada apa nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti amplopnya nggak kalah. Ini ada apa nggak ini? Nggak ada ya. Kemarin pengajian pada saat pulang Pak Nafi, ada anak potong kompas, terus mobilnya nabrak ke trotoar. Ini saya cari katanya dari Palang. Karena ini Pak Subhan ngomong Palang, kalau ada mobilnya bener-bener bukan saya mau ganti baru, tak bantu servisnya. Soalnya tak ganti baru saya nabung sih. Modal nikah itu besok mahal. Jadi paling enggak saya harus nabung dulu.
Karena kalau saya besok nikah, nggak mungkin undangnya cuma 500 orang. Paling nggak undangnya 1.000 sampai 10.000. Karena sak paketan makan minimal 50.000 Pak. Dan tinggal dikalikan dewe, berarti saya kudu nabung besok nikahan besok. Saya minta doanya Pak Subhan, Bapak Ibu sekalian, moga-moga saya dapat jodoh segera. Amin. Daripada nanti saya jalan, tadi Pak Mu'alim nyampaikan ke saya kira Pak Mu'alim, jadi bupati itu saya kira enak Pak Mu'alim. Ternyata waktu saya untuk mengenal pasangan, saya nggak ada. Berarti memang saya diharapkan saya harus ta'aruf. Ini monggo putra-putri Bapak Ibu sekalian kalau mau pakai mantu saya siap untuk ta'aruf. Halo? Ada yang mau daftar? Berarti saya patut bersyukur. Karena laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Bapak-bapaknya setuju apa enggak? Nah, murni bapak-bapak setuju. Enggak, saya tetap istri saya satu, insya Allah sampai nanti maut memisahkan saya, memisahkan kita. Kayaknya saya terlalu banyak panjang lebar. Intinya Bapak Ibu sekalian, Pak Subhan, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para ustadz, ustazah yang sudah dengan kerelaan hatinya, keikhlasan hatinya, sudah bersama-sama pemerintah untuk mendidik sumber daya manusia yang lebih baik. Semoga niat baik kita diijabah oleh Allah, mendapatkan pahala berlipat ganda oleh Allah. Amin. Ketika kelak nanti kita dimintai pertanggungjawaban kepada Allah, semoga kita diperingatkan itu semua. Dan yang paling penting, semoga dari pahala yang sudah kita pupuk ini kita mendapatkan anak soleh dan soleha. Amin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Mas Bupati. Semoga sinergitas DKP RMI dan pemerintah Kabupaten Tuban senantiasa bisa berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sejenak marilah kita menunduk